Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bu Ratna Wijayanti. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Tetap semangat ya. Meski kita masih belajar dari rumah. Tetap jaga protokol kesehatan ya, apabila kalian pergi keluar rumah. Suatu saat kita akan bertatap muka dan kembali bersekolah seperti biasanya. Yuk kita lihat tujuan pembelajaran yang harus dicapai kali ini. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, setelah menyimak pemaparan dari guru, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak pemaparan dari guru, siswa mampu melaporkan cara melestarikan tumbuhan di lingkungan setempat dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, Bu Ratna punya pesan pagi nih buat kalian semua. Selamat pagi ya siswa kelas 6 semua. Jangan lupa untuk terus berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya, supaya kita tidak terserang penyakit maupun virus. Nah, sekarang siapkan buku kerja dan alat tulismu agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yuk, mari kita berdoa dahulu sebelum memulai belajar agar kegiatan ini berguna bagi kita. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak. Bu Ratna punya beberapa pertanyaan ini untuk kalian sebelum kita memulai pelajaran. Jadi, dijawab ya pertanyaan dari Bu Ratna. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Mungkin kalian atau keluarga kalian memiliki hewan peliharaan yang ada di rumah. Entah itu kucing, entah itu anjing, ayam, ikan, atau yang lain. Apakah kalian memilikinya? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kalian merawat tanaman milik kalian sendiri? Kalian punya tanaman tidak? Kalau punya, kalian merawat tanaman milik sendiri? Atau ibu kalian yang merawat tanaman? Yang ketiga, apakah yang akan kalian lakukan ketika hewan kesayangan kalian sakit atau akan mati? Kira-kira bagaimana? Nah, yang terakhir, bagaimana cara kalian agar tanaman di sekitarmu tidak layu? Apakah disiram? Atau diberi pupuk? Atau seperti apa? Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ratna tadi, kita lanjutkan dengan pembahasan pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, ada banyak jenis hewan yang hidup di dunia ini. Namun, karena beberapa di antaranya mulai langka, maka hewan-hewan itu dipelihara di tempat khusus. Misalnya, di kebun binatang. Pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Hewan apa saja yang kalian lihat di sana? Mungkin ada gajah, ada jerapah, singa. Hewan-hewan itu dipelihara di sana agar tetap lestari. Tidak hanya hewan yang harus dijaga kelestariannya, tumbuhan pun juga harus diselamatkan. Nah, untuk menjaga kelestarian dari hewan dan tumbuhan tersebut, apa saja ya perbuatan-perbuatan kita dalam pemanfaatan hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan tentu dengan benar.
Pemanfaat hewan dapat berupa daging yang kita makan, bulu, kulit untuk hiasan, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga pada daunnya. Biasanya tumbuh-tumbuhan ini dimanfaatkan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, buah, atau bunga-bunga untuk menghiasi halaman rumah kita. Nah, di bawah ini adalah contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau bijaksana, yaitu melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena. Misalnya, perburuan memakai kapal terawi untuk mengangkat semua jenis ikan baik yang besar maupun ikan yang kecil. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan adalah populasi ikan yang menurun, bahkan bisa menjadi kepunahan. Yang kedua yaitu penebangan atau penggundulan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Jadi pengundulan terhadap hutan ini mengakibatkan banyak hal, yaitu berkurangnya jumlah spesies hewan yang berada di dalam hutan tersebut, ataupun hewan-hewan tersebut tidak memiliki tempat untuk berada di lingkungan tersebut dan tidak bisa mendapatkan makanan sehingga hewan-hewan tersebut bisa punah atau mati. Yang ketiga yaitu pembangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tumbuhan. Untuk membangun itu otomatis akan memangkas dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan tumbuh-tumbuhan tersebut atau hutan adalah tempat tinggal dari hewan. Ketika ada pembangunan, otomatis tumbuhan-tumbuhan tersebut punah, hewan-hewan pun juga bakal ikut mati. Yang keempat, adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem di hutan. Nah, untuk melestarikan dari tumbuhan dan hewan tersebut, kira-kira apa ya perbuatan baik kita dalam melestarikan tumbuhan? Jadi beberapa di antara perbuatan-perbuatan untuk melestarikan tumbuhan antara lain yang pertama yaitu dengan tebang pilih. Tebang pilih ini merupakan penebangan terhadap pohon namun disertai juga dengan penanaman bibit yang baru. Jadi tidak semua pohon ditebang untuk digunakan sehingga ekosistem hutan tidak menjadi rusak. Yang kedua yaitu dengan reboisasi. Apa itu Bu Ratna reboisasi? Reboisasi adalah suatu tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Kegiatan reboisasi dapat juga dilakukan di daerah perkotaan sebagai langkah untuk memberi keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu dengan dibangunnya cagar alam. Jadi, pembangunan cagar alam ini adalah tindakan yang dibuat guna melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Misalnya, karena penebangan secara liar, perubahan lingkungan, dan disebabkan karena serangan hama. Kegiatan cagar alam bisa menyelamatkan spesies dari tumbuhan tersebut dari kepunahan. Setelah tadi upaya-upaya untuk pelestarian tumbuhan, kali ini kita akan mempelajari tentang upaya untuk pelestarian hewan. Kira-kira apa saja ya Bu Ratna perbuatan pelestarian hewan? Oke, Bu Ratna akan lanjutkan ya. Yang pertama yaitu membuat tempat untuk perlindungan hewan. Misalnya suaka marga satwa atau kebun binatang. Yang kedua,
tidak sembarangan atau serampangan dalam berburu hewan karena akan menyebabkan kepunahan. Dan yang ketiga, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Jadi agar hewan tetap lestari, jadi kita ikut dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Jadi, flora ini adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna yang sudah dijelaskan tadi adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, kira-kira kalian bisa menjawab tidak pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ratna di bawah ini? Apakah kalian pernah mengetahui flora atau fauna dari negara Asia Tenggara? Dari manakah kalian mengetahui flora dan fauna tersebut? Apakah flora dan fauna tersebut memiliki kesamaan atau perbedaan dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia? Bagaimana negara tersebut melestarikan flora dan fauna itu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ratna lontarkan tadi, tuliskan jawabannya ke dalam satu paragraf di buku kerjamu ya. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk di Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, yuk kita pelajari lebih lanjut. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Jadi, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Negara yang pertama kita bahas adalah negara Indonesia tercinta. Kalian pasti sudah mengetahui banyak hal tentang kondisi geografis maupun politik di dalam negeri Indonesia. Jadi, lambang negara Indonesia ini adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan apa? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lanjut ke negara sebelah ya. Negara Malaysia berdekatan dengan Indonesia. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Nah, bagi kalian yang sering menonton Upin Ipin, itu pasti sudah sering ya mendengar bahasa Melayu yang digunakan oleh Upin Ipin dalam percakapannya. Negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura ini mendapat julukan Macan Asia. Singapura merupakan negara anggota Persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. 5
Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Yang dahulunya Thailand ini disebut dengan Muang Thai. Oke, negara selanjutnya adalah Filipina. Jadi, Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Berbeda ya dengan Indonesia yang presidennya dipilih setiap 5 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Untuk selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan pada bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. 100 tahun ya, negara ini dijajah oleh bangsa Inggris yang kemudian akhirnya bisa merdeka. Kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan beralih ke negara Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah pemimpinan Perdana Menteri. Negara Myanmar dulu dikenal dengan nama Birma atau Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh seorang presiden. Sama ya dengan Indonesia. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, untuk negara yang terakhir adalah negara Vietnam. Negara Vietnam ini berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Nah, setelah kita belajar dari awal hingga akhir tadi, kira-kira apa ya yang dapat kalian petik dalam pembelajaran kali ini? Kita akan merangkum sedikit ya tentang pelajaran yang sudah kita lalui hari ini.
Ya, hari ini kita sudah melewati pembelajaran tentang pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, kalian sudah bisa mengetahui ya, apa saja yang harus kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, kita mengetahui kondisi geografis negara-negara ASEAN. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah selesai dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak kalian telah memperhatikan Bu Ratna dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat belajar ya, meski kalian masih belajar dari rumah. Terus tetap jaga protokol kesehatan. Kalian wajib memakai masker ketika bepergian. Sering-seringlah mencuci tangan kalian dan menjaga jarak ketika kalian berada di luar ruangan. Ketika kalian menjaga kesehatan, badan kalian sehat, imun kalian meningkat, insya Allah kita akan segera bertemu lagi di sekolah, belajar di sekolah bersama bu guru dan teman-teman yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan tadi menjadi lebih berkah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.